Pagi, Pak. Kayaknya nggak cocok banget saya panggil Pak. Lebih cocoknya kakak Dandi atau aja Mas boleh, ya? atau Mas juga boleh. Mas Dandi ya. Dan. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang investasi nih Mas. Gimana sih cara belajar berinvestasi? Apakah dengan media sosial cukup? Apakah harus yang belajar langsung dengan leader-leader ataupun orang-orang yang udah punya sertifikasi? Atau lewat media-media sosial juga cukup? Kayak gimana nih Mas cara belajar? Itu yang selalu muncul di benak kita sebagai anak muda. Ya mungkin kalau belajar ya belajar apapun termasuk investasi juga itu bisa dari manapun, dari siapapun yang mungkin kita bisa memilih sumbernya itu yang ya kredibel ya, yang memang menguasai dan bisa memberi bimbingan yang bagus seperti itu. Dan itu bisa dari mungkin teman-teman yang punya pengalaman. Teman-teman punya pengalaman juga bisa belajar dari situ ya Mas? Oh iya, jadi misalkan Mas Tio nih ada teman yang udah terbiasa investasi, baik itu di reksadana atau mungkin investasi di saham, ya mungkin bisa ditanyakan ya kepada beliau itu bagaimana sih mulainya, terus perjalanannya bagaimana. Jadi Mas Tio juga bisa tahu tuh langsung dari orang yang sudah menjalankan dan mungkin udah ada bekal. Nah, selain dari itu bisa dicari langsung dari praktisi profesionalnya. Praktisi, oke. Ya, mungkin yang memang tugasnya itu mengelola produk investasi ya, atau portofolio, atau yang memang terbiasa itu melakukan investasi, baik itu di apapun ya investasinya, mungkin di properti, atau mungkin di saham, obligasi, dan atau yang lainnya. Nah, itu mereka itu biasanya seperti saya di Anargi Asset Management itu melakukan edukasi dan literasi secara rutin. Baik itu di sosial media kami ya, di Anargi Asset Management itu ada sosial medianya, kita itu memberikan informasi-informasi baru yang mudah-mudahan bisa memberikan bimbingan yang positif juga ya, setidaknya itu untuk memberikan informasi yang positif kepada masyarakat ya, yang calon investor yang mungkin belum punya pengalaman, supaya lebih tahu dan bisa ya mudah-mudahan bisa ada kemauan lah untuk mulai berinvestasi. Seperti itu. Tuh teman-teman tuh, jadi buat belajar investasi itu bisa di mana aja, yang penting orangnya harus kredibel, terpercaya ya Mas, itu penting ya. Oh penting. Nah ini juga jadi pertanyaan di lingkungan saya Mas, jadi di tongkrongan saya Mas. Bedanya investasi sama nabung tuh apa sih sebenarnya? Oh, oke. Ya mungkin nabung itu pada dasarnya menyisihkan ya sebagian daripada dana kita. Ya misalkan kita sudah punya penghasilan di awal itu, selain kita mengeluarkan dana untuk bertahan hidup ya, baik itu makan atau pembayaran utilitas, kita juga menyisihkan dana kita yang disimpan untuk bisa kita gunakan di kemudian hari, mungkin 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan atau bahkan lebih jauh lagi. Nah, kalau menabung itu tidak ada pengharapan lebih daripada dana yang kita sisihkan. Nggak akan berkembang istilahnya gitu ya Mas? Betul, nggak berkembang, dan bahkan ada resiko malah berkurang nilainya karena mungkin biaya banknya atau inflasi juga termasuk. Jadi mungkin yang kita sudah tabung itu harusnya cukup untuk membeli suatu barang, tapi karena inflasi jadi tidak cukup begitu. Nah, di investasi itu ada pengharapan lebihan atau pertumbuhan dari dana yang kita sisihkan. Jadi pada dasarnya misalkan saya sudah menabung mungkin 100.000 tiap bulannya, dan misalkan dalam 1 tahun sudah terkumpul 1,2 juta yang saya kumpulkan, itu ada ekspektasi dari 1,2 juta tersebut itu tumbuh menjadi ya mungkin 1.250.000 atau 1.300.000. Nah, tergantung di produk investasi apa saya tempatkan dana saya tersebut. Nah, kalau di produk investasi itu memang selain ada potensi dari pertumbuhannya, itu juga ada resikonya juga. Jadi itu ya baiknya diketahui lah ya lebih lanjut, ya kita pelajari dalam segmen investasi ini produk apa sih yang cocok dan yang kira-kira baik gitu untuk kita ya, atau untuk teman-teman semua. Dari dana yang disisihkan itu idealnya masuk ke produk investasi seperti apa, supaya mungkin tidak stres ya terhadap apa yang terjadi dengan uang yang sudah disisihkan tersebut. Sebelum kita ngobrolin produk investasi nih Mas, seberapa chance investasi itu bisa berkembang tuh berapa nih? Maksudnya kayak kita kan harus ada kepastian nih Mas. Ada anak muda, ya betul lah namanya kepastian Mas. Oh, oke. Nah, ketika saya berinvestasi pasti berkembang, apa ada kemungkinan mereka nggak berkembang juga sebenarnya? Oh, oke. Nah, itu yang susah ya, karena investasi ini melibatkan apa yang akan terjadi di masa mendatang ya. Kita sangat sulit ya untuk bisa memastikan masa depannya akan seperti apa. Tapi memang pertumbuhan itu adalah sesuatu yang kita harapkan, dan kemungkinan terjadinya itu bervariasi tergantung dari jenis investasi yang dilakukan. Contohnya misalkan kita investasi pada produk investasi yang resikonya lebih rendah, tapi memang potensi keuntungannya juga lebih rendah. Nah, itu ada kemungkinan lebih tinggi keuntungan tersebut akan bisa dia dapat. Namun di saat yang bersamaan resikonya juga terjaga cukup rendah lah. Itu jadi mungkin sangat cocok untuk calon investor yang belum pernah berinvestasi pada suatu produk investasi. Tapi di samping itu juga ada produk investasi yang punya potensi keuntungan lebih tinggi. Potensinya lebih tinggi. Tapi pada saat yang bersamaan resikonya juga cukup tinggi. Jadi dia bisa mengalami kerugian justru dari investasinya. Oke, nah itu kadang tuh mas anak muda pengennya untung gede tapi nggak mau ambil risiko rugi. Oh, oke. Wah. Oke. Ya itu sebetulnya wajar ya. Ya saya juga sebetulnya seperti itu juga, dan saya yakin teman-teman semua yang nonton itu seperti itu. Tapi memang ada batas kewajaran dari suatu investasi. Itu kalau memang ada suatu penawaran investasi yang menjanjikan suatu hasil yang besar tapi dijanjikan tidak ada ruginya, ya itu bisa berhati-hati lah ya, kita bijak lah. Semua ada kemungkinan ya mas. Betul, resikonya itu pasti akan ada yang menempel. Jadi kata pentingnya hati-hati dengan janji. Sebenarnya itu ya mas, dari tadi kita janji terus. Iya. Hati-hati dengan janji gitu mas. Jenis apa aja nih mas yang bisa anak muda
taruh uang atau yang bisa anak muda lakuin terkait dengan investasi itu jenis-jenisnya apa aja, Mas? Kalau pilihan investasi sebetulnya sangat banyak ya, mulai dari deposito di tabungan, lalu bisa investasi pada aset berwujud yaitu seperti emas atau seperti properti mungkin ya, atau juga di aset investasi pasar modal mungkin seperti saham atau sukuk atau yang saya kelola yaitu produk reksadana. Reksadana juga termasuk dari investasi berarti, Mas? Oh betul, reksadana sebetulnya adalah produk investasi pasar modal di mana nasabah itu menitipkan dananya kepada perusahaan manajer investasi yang kemudian dari dana yang terkumpul tersebut akan dibelikan saham dan atau obligasi atau ditempatkan pada deposito sesuai dengan spesifikasi daripada produk investasi yang Oke, ada. tadi kata kunci berarti dititipkan ya, Mas ya? Betul. Berarti bisa sewaktu-waktu diambil pun bisa gitu ya, Mas? Oh bisa. Itu tidak ada batasan bagi nasabah untuk menarik dana yang sudah dititipkan kepada manajer investasi. Nah, oke. Berarti terkait dengan reksadana nih, Mas. Apakah reksadana itu ada bagian-bagiannya lagi atau jenis-jenisnya apa? Emang dia tok reksadana aja? Oh, ada jenis-jenisnya lagi. Jadi untuk sebuah reksadana umum itu ada dibagi-bagi ya menjadi beberapa jenis tergantung dengan aset investasi yang diberikan oleh produk reksadana tersebut. Jadi ada reksadana saham yang akan menginvestasikan dana nasabahnya kepada saham, ada reksadana pendapatan tetap yang akan menginvestasikan dana nasabahnya kepada obligasi atau sukuk, ada pasar uang yang diinvestasikan kepada deposito dan atau sukuk yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian ada campuran yang bisa berinvestasi pada semua aset tersebut tadi, yaitu saham, obligasi atau sukuk. Berarti ada campuran, ada tetap, ada pasar uang. Pasar uang betul. Satu lagi, Mas? Saham. Dari empat ini mana yang kemungkinan berkembangnya cepat, Mas? Wah, produk-produk itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya ya. Untuk sebuah reksadana saham itu punya potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, tapi resiko kerugiannya juga paling tinggi. Itu untuk yang saham? Untuk yang saham. Jadi keuntungannya besar, tapi resiko kerugiannya juga besar gitu ya? Iya, begitu. Itu kalau saham. Tadi kalau pasar uang, Mas? Nah, kalau pasar uang itu punya potensi keuntungan mungkin paling rendah di antara semuanya, tapi resiko ruginya pun juga luar biasa rendah. Jadi kalau saham itu dia keuntungan besar, resiko besar. Kalau pasar uang itu keuntungannya rendah, tapi resikonya juga rendah. Betul. Tetap, reksadana tetap, Mas? Nah, kalau reksadana pendapatan tetap itu punya potensi keuntungan moderat ya. Jadi di tengah-tengah ya, di antara tinggi dan rendah, dan resiko yang sama juga. Resikonya juga sama, tinggi apa sama rendah? Oh, maksudnya di tengah-tengah juga, moderat juga. Tadi moderat udah, reksadana pasar uang udah, saham udah, terakhir reksadana campuran. Nah, campuran karena dikelolanya itu dibelikan saham pendapatan tetap atau pasar uang ya. Jadi resikonya itu akan mengikuti aset terbesar mana yang diinvestasikan dalam produk reksadana tersebut. Jadi itu bisa bervariasi ya, mulai dari punya resiko yang tinggi bila mana diinvestasikan pada porsi besarnya pada saham, atau rendah bila mana investasi yang lebih besarnya itu ditaruh kepada produk pasar uang. Seperti itu. Kalau dari Mas Dandi sendiri, Mas, dari 4 jenis reksadana, kira-kira mana yang akan Mas Dandi saranin untuk anak muda dengan penghasilan kecil seperti saya nih, Mas? Mungkin untuk pemula, sebetulnya semua reksadana itu cocok ya untuk pemula, karena kan bisa sewaktu-waktu keluar ya. Misalkan Mas Tio udah beli suatu reksadana, lalu bisa dipantau ya harganya, ada peningkatan atau penurunan harganya. Jadi pada saat mungkin melihat ada performance yang kurang bagus dari suatu reksadana yang dimiliki, itu bisa langsung jual. Jadi produk reksadana sendiri itu sudah merupakan produk yang cocok untuk pemula. Tapi misalkan mengharapkan risiko yang paling rendah, yang nyaman ya untuk dilihat ya portofolionya, pertumbuhannya, pasar uang itu sangat cocok. Karena walaupun potensi pertumbuhannya itu nggak tinggi, tapi secara risiko dia juga rendah. Jadi untuk yang belum terbiasa melihat portofolio investasi dan pergerakannya secara rutin, itu akan lebih nyaman karena secara konsisten itu akan mencatatkan pertumbuhan walaupun tidak besar. Oke, itu buat teman-teman anak-anak muda nih, teman-teman saya juga nih semua yang penghasilan belum besar, bisa tuh di reksadana berarti ya, Mas ya? Betul. Reksadana mana aja terserah, bebas pilih. Tapi disarankan pasar uang dengan resiko yang kecil, tapi keuntungan juga kecil juga. Jadi kalau mau resiko besar ya, keuntungan juga bakal besar gitu ya, Mas? Ya, nah kalau untuk besar. Di Anargia Asset Management sendiri, Mas, siapa yang nentuin saya untuk investasi di reksadana pasar uang, atau reksadana saham, atau reksadana tetap, atau reksadana campuran tuh dari Anargianya sendiri, atau dari saya sendiri sebagai investor? Oh, sebetulnya itu kebebasannya Mas Tio ya untuk pilih produk investasinya. Tapi di Anargia itu pada saat calon nasabah itu membuka rekening, itu akan ada asesmen terhadap profil resikonya ya. Asesmen. Ya, jadi kita akan menilai, mungkin Mas Tio baru buka rekening reksadana ya di Anargia gitu. Kita akan ada kuesioner yang akan diisi, dan kita akan coba menilai Mas Tio ini sebetulnya cocoknya masuk ke reksadana yang resikonya seperti apa. Nah, itu profil resikonya akan terpetakan tuh di situ. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, misalkan memang cocoknya masuk ke reksadana yang resikonya rendah, ya akan kita coba arahkan ke reksadana pasar uang. Kalau memang bisa ya terima resiko yang lebih tinggi seperti reksadana saham, ya Mas Tio juga bisa langsung beli reksadana saham tersebut. Oke, jadi itu penting juga, Mas, sebenarnya ya, untuk tahu gimana kondisi seseorang itu ya. Karena bisa jadi orang kayak saya misalkan
panikan nih terkait dengan inflasi naik turunnya. Oh, oke. Berarti nggak cocok di saham, Betul. ya kan, yang resiko kerugiannya besar. Betul. Cocoknya misalkan di pasar uang dan lain-lain. Berarti assessment itu menjadi proses penting ya Mas di Energia ya? Ya, itu salah satu proses yang diwajibkan juga ya oleh pengawas kami, dan kami juga melakukan itu untuk kepentingan nasabahnya juga sebetulnya. Jadi ada kecocokan lah antara investasi yang mau dilakukan dengan bagaimana profil resiko daripada nasabah tersebut. Oke, profil resiko dari nasabah tersebut. Sampai dengan tahap tadi assessment nih Mas. Setelah assessment, setelah itu baru disarankan oleh Energia ataupun staffnya dari assessment untuk taruh investasi di Sanda atau di reksadana mana gitu. Bisa, jadi sebetulnya kita memang tidak secara otomatis memberikan informasi ya kepada nasabah, tapi nasabah itu bisa sewaktu-waktu mengontak Energia melalui CS mungkin atau kepada marketing kami untuk bisa mendapatkan penyuluhan ya mengenai produk yang cocok berdasarkan profil tersebut. Jadi semacam ada konsultasi dulu lah ya. Oh boleh, kita sangat Oke. terbuka untuk itu. Syarat apa aja sih Mas sebenarnya untuk kita sebagai investor mau berinvestasi pada reksadana? Syarat-syaratnya apa aja Mas? Pertama yang harus dilakukan adalah membuka rekening di manajer investasi atau di rekening, buka rekeningnya di agen penjual ya, itu bisa di manajer investasinya atau ada agen penjual baik itu sekuritas atau ada bank atau mungkin agen penjual yang berdiri sendiri. Nah, pada saat buka rekening ya mungkin cukup standar ya, akan mengisi formulir, data-data pribadinya itu harus diisi, jadi diharapkan ada KTP atau mungkin setidaknya kakak ya, untuk ada NIK-nya. KTP, kakak juga bisa berarti Mas? Kakak juga bisa, Berarti karena investasi ini nggak menutup kemungkinan untuk yang di bawah umur gitu ya? oh bisa. Jadi ada inklusif ya untuk siapapun untuk mau berinvestasi di situ, itu bisa difasilitasi. Oke, tadi syarat-syarat berarti minimal identitasnya jelas ya Mas? Ya, identitas Juga ya? jelas, betul. Baik dari kakak ataupun KTP. Setelah itu apa lagi Mas? Mungkin harus ada rekening ya, rekening tabungan ya, untuk jadi pada saat melakukan pencairan atau penarikan dana dari reksadana itu hanya bisa dikirimkan kepada rekening terdaftar sesuai dengan nama nasabah. Gitu. Oke, berarti harus ada rekening terdaftar juga gitu ya? Betul. Jadi identitas teman-teman harus jelas. Yang kedua, teman-teman harus punya rekening terdaftar. Karena nanti terkait dengan pencairannya dan lain-lainnya, penarikan juga harus lewat rekening yang terdaftar gitu ya Mas? Ya, dana itu akan masuk ke dalam rekening yang terdaftar tersebut. Oke, ngomongin udah syarat-syarat. Yang kedua muncul tuh pasti langkah-langkahnya Mas. Langkah-langkah seperti apa nih ketika saya mau memulai investasi? Pada saat sudah membuka rekening efek, mohon maaf, sudah membuka rekening reksadana mungkin di manajer investasi ya, saya contohkannya ya, itu nanti akan diproses ya oleh tim kami di bagian operasionalnya untuk didapatkan SID disebutnya, atau identitas investor seperti itu, yang didaftarkan kepada KSE ya sebagai pusat penyimpanan portofolio investasi efeknya, seperti itu. Nanti pada saat SID-nya sudah tersedia, baru nasabah itu akan diinformasikan bahwa rekeningnya sudah aktif dan sudah bisa mulai membeli reksadana. Oke, Begitu. jadi nanti bakal diinformasiin dari Energinya. energinya sendiri ya Mas, Betul. terkait dengan udah bisa nih mulai investasi. Betul. Mau mulai kapan gitu ya? Oh, iya. Berarti kan kalau udah mau mulai, kalau investasi itu berkaitan dengan konsisten nggak sih Mas? Idealnya Kalau nabung konsisten. kan harus konsisten tuh. Oh iya. Jadi sama, idealnya itu konsisten dan sebisa mungkin itu penyisihan yang dilakukan di awal. Jadi ya investasi itu dilakukan benar-benar secara disiplin ya. Misalkan ada pendapatan yang masuk, tadi mungkin sebelumnya saya sudah bicara ya bahwa kalau kita menerima suatu pendapatan itu utamanya adalah untuk kelangsungan hidup kita, yaitu konsumsi kita, utilitas juga, dan operasional. Kemudian ada sebagian yang ditabung. Nah, tapi ini masuknya ke pilihannya adalah tabung ke dalam rekening bank atau investasi. Nah, kan idealnya kan diinvestasikan supaya ada perkembangan ya dari dana yang sudah masuk. Jadi itu bagusnya sih menjadi kebiasaan yang dilakukan secara rutin dan disiplin gitu. Dan bukan hanya kalau kita mungkin ada pendapatan seperti gaji ya, kita terima gaji, kita investasikan, tapi misalkan kita ada pembelanjaan yang mau kita lakukan, tapi pastikan kita sama kalau mau belanja cari diskon dong. Betul. Nah, Pasti misalkan- cari paling murah gitu ya. Betul. Nah, kalau ada penghematan yang kita lakukan, mungkin kita sudah menyiapkan dana contoh 200.000, ternyata ada diskon, kita hanya harus mengeluarkan uang sebesar 150.000. Masih 50.000 nih. Nah, bagusnya itu juga bisa Diinvestasikan. dibiasakan, diinvestasikan. Jadi nggak hanya dari pendapatan tetap aja ya Mas. Jadi kayak ada diskon-diskon keuangan lebih-lebih tuh bisa juga diinvestasiin gitu. Iya, betul. Nah, Nah, itu kalau tadi ngomongin pendapatan lebih bisa diinvestasiin, dengan menabung berarti mirip-mirip dong Mas. Oh betul, jadi itu memang konsepnya itu serupa ya, bahwa penyisihan ya. Tapi dalam investasi itu akan ada nilai tambahnya, yaitu pertumbuhan dari dana yang sudah kita sisihkan. Misalkan kita menabung kan bisa besar dana di akhir periode setelah kita menabung itu kira-kira akan sama seperti jumlah uang yang kita sisihkan. Bahkan mungkin akan berkurang karena ada biaya administrasi atau biaya-biaya lain ya. Dan selain itu juga ada kemungkinan nilainya malah berkurang karena adanya inflasi tersebut. Oke. Mungkin kita nabung di rekening bank, kita niatnya untuk contoh beli handphone baru, kita sudah menabung, kita sudah kumpulkan sejumlah rupiah, tapi ternyata karena adanya inflasi itu, jadi dana yang kita pikir sudah cukup ternyata jadi kurang tuh untuk beli handphone tersebut karena ada penurunan dari nilai uang tersebut. Tapi kalau kita tabungnya di dalam reksadana, harapannya itu justru tumbuh.
Jadi harapannya ya mudah-mudahan ya misalkan kita menabung untuk membeli suatu aset, bahkan pada saat pengumpulan dananya itu sebetulnya masih di bawah nilai aset tersebut, tapi sudah tertutup oleh pertumbuhan hasil investasi yang ada. Begitu. Tadi ngomongin soal konsisten nih Mas. Ada masih dari Mas Dandi tips tersendiri nih Mas untuk menjaga konsistennya anak muda nih Mas terkait dengan investasi ya Mas, bukan konsisten yang lain nih, investasi Mas. Itu memang harus dibiasakan ya, bahkan mungkin awalnya harus dipaksakan, karena saya pun juga misalkan ada dapat uang gitu ya, mungkin yang kepikiran nomor satu adalah beli sesuatu yang mungkin bisa bikin saya puas. Self reward Wah, betul sekali Pak, baik itu makanan atau mungkin mainan ya, atau yang lain-lain, atau hiburan gitu ya. Tapi mungkin memang harus dipaksakan ya, pada saat kita terima dana itu sisihin langsung. Karena hal seperti itu biasanya walaupun ada ukurannya, ada hitungannya ya, kita mungkin punya catatan, tapi ada kalanya di akhir periode jangka waktu ya, mungkin cukup panjang setelah 5 tahun yang kita pikir kita menabung itu hanya menyisihkan 10.000 gitu atau 20.000 tiap bulannya, sehingga 1,2 juta kan di akhir tahun, dan dalam 5 tahun ya kita tidak sadar tahu-tahu sudah terkumpul lebih dari total yang kita sisihkan tersebut, karena ada kebiasaan ditambah-tambahin juga, dan selain itu ada pertumbuhan hasil investasi yang kita alokasikan ya atas dana kita tersebut begitu. Jadi sebenarnya tips konsisten ya dibiasain gitu ya Mas. Iya, dibiasain. Jadi dari terbiasa itulah nanti akhirnya bakalan nerima hasil yang besar juga. Betul. Gitu. Jadi terkait dengan investasi juga nih Mas. Yang benar yang mana nih Mas? Kita punya uang hasil gaji misalkan langsung kita potong sisihkan untuk investasi, atau kita harus ada uang nggak kepake lah istilahnya baru kita investasiin. Kira-kira menurut Mas Dandi mana sih yang tepat nih? Bagusnya sih disisihkan di awal. Biasanya uang nggak kepake itu kayaknya banyak banget ya Mas duitnya kalau sampai nggak kepake. Iya, tapi biasanya uang nggak kepake justru akan terasa sedikit ya untuk bahkan saya sekalipun itu di masa lalu, karena uang nggak kepake itu adalah sisa dari ya self reward tadi. Betul. Yang Mas Tio bilang. Jadi setelah belanja jajan gitu, baru ada sisa uang nggak kepake yang biasanya justru angkanya mungkin nggak terlalu besar. Jadi kalau dikumpulin mungkin akan butuh waktu yang lebih lama gitu kalau pakai dana sisa ya untuk mendapatkan hasil yang tinggi. Tapi kalau sudah kita alokasikan di awal itu bisa menjadi bukit lah ya lama-lama, itu dari konsistensi tersebut. Pada saat sudah disisihkan duluan, itu mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik dibandingkan kalau menggunakan dana sisa, karena sisa pun kan pada dasarnya kalau ada sisa. Nah, kalau nggak ada nggak bisa gitu ya Mas. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa disisihin di awal gitu ya Mas, jangan sampai ya nggak masalah juga tapi kan Mas kalau emang ada dana sisa diinvestasiin. Oh, nggak masalah, seperti tadi kalau memang sisanya adalah karena diskon atau karena mungkin apa ya, ya hal-hal lain lah, ada kebutuhan kita ternyata lebih rendah daripada dana yang kita miliki, yaitu kita investasikan saja. Oke Mas Dandi, jadi terkait dengan dana mana yang lebih baik untuk diinvestasiin, dari Mas Dandi juga lebih baik ya disisihkan di awal gitu ya Mas. Cuman tidak menutup kemungkinan kalau emang ada dana lebih ya nggak apa-apa untuk diinvestasiin gitu ya. Sebenarnya poin pentingnya ya, ayo mau investasi itu kan. Betul. Mau ada dana berapapun investasiin. Betul. Buat teman-teman tadi udah banyak banget nih Mas terkait dengan investasi dan versus tabungan. Bedanya apa? Terkait dengan syarat-syarat apa aja, jenis-jenis investasi apa aja yang bisa anak-anak muda ikutin, yang bisa anak-anak muda lakuin, bisa anak-anak muda mulai juga mungkin ya Mas. Poin pentingnya sebenarnya jangan takut dan ayo untuk mulai berinvestasi. Dan jangan lupa juga nih, saksin terus pembahasan-pembahasan selanjutnya di Investory. Jadi saksin terus Investory dan jangan lupa klik tombol di bawah.